Sabda TV. Mohon nasihatnya karena masih adanya di kalangan ikhwan yang masih penuntut ilmu. Meski sudah lama ngaji tapi masih sering pakai kalimat ini. Ambil baiknya, buang buruknya dalam mendengarkan ceramah. Namun ketika diberi nasihat agar tidak bermudah-mudahan, dia selalu pintar ngeles. Kewajiban antum hanya menasihati aja. Yang kedua, siapapun yang ingin selamat, biasanya dia akan hati-hati. Kalau dia tidak hati-hati, itu artinya dia tidak ingin selamat. Karena kata-kata ambil baiknya, buang buruknya, sebetulnya ini kata-kata yang benar, Pak. Kalau yang menggunakannya memang orang yang ahli. Kalau dia ahli, dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, boleh, silahkan. Tapi kalau dia bukan ahli, belum mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, wah ini bisa jadi apa? Bumerang buat dia. Ketika dia mengatakan, kan menuntut ilmu dari siapa saja, ambil baiknya, buang buruknya. Kita katakan pada dia, ya terserah antum. Kalau antum memang ingin selamat, harusnya antum hati-hati dong. Tapi kalau antum tidak hati-hati, tanggung sendiri kalau antum ternyata terkena syubhat pemikiran. Makanya orang yang berkata seperti ini, Pak, sementara ilmunya masih lemah, tapi telinganya itu, Pak, dibuka ke semua ceramah dengan alasan ambil baiknya, buang buruknya. Biasanya, Pak, itu telinganya jadi tong sampah, Pak. Maksudnya semua diterima, semua ngumpul tuh, Pak. Sementara dia tidak punya kemampuan untuk membedakan mana baik, mana apa buruk. Ketika dia tanya, kalau dia berkata, kalau ada orang berkata sama antum, ambil baiknya, buang buruknya, tanya sama dia, bagaimana cara antum membedakan ini baik, ini buruk? Tanya ke dia, bagaimana cara antum membedakan ini baik, mana? Oh, gampang. Kalau ada dalilnya itu baik. Jawab lagi sama antum. Orang Khawarij, kata Rasulullah apa? Ketika Rasulullah menyifati orang Khawarij, yaquluna min qawli khairil bariyah. Mereka membawakan hadis-hadis Rasulullah. Yaqra'una al-Qur'an, bahkan mereka membaca Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an. Tuh lihat, Nabi menyifati orang Khawarij itu bawa Al-Qur'an, bawa apa? Hadis. Tapi pemahamannya kok bisa sesat. Jadi tidak setiap orang yang bawa Al-Qur'an dan hadis pemahamannya benar, Mas. Ini jadikan pelajaran harusnya. Jadikan pelajaran. Nah, jadi ya buat antum yang masih pokoknya saya mau belajar ke siapa aja, ambil baiknya, buang buruknya, silahkan kalau memang antum tidak ingin hati-hati. Sementara kehati-hatian itu sangat penting. Gak masalah di awal kita menuntut ilmu kita memilih dan hati-hati karena takut jatuh kepada apa? Kesesatan. Itu bagus, Pak. Kehati-hatian itu sangat bagus. Antum aja kalau berjalan di suatu tempat yang antum nggak tahu, hati-hati nggak, Pak? Hati-hati. Antum masuk ke hutan, antum harus hati-hati, Pak. Yang namanya hutan belantara kan antum nggak tahu. Bisa jadi di situ ada binatang buas. Bisa jadi ya antum nggak tahu jalan, tersesat. Kalau antum tidak punya pemandu yang betul-betul paham tentang hutan itu, antum tersesat jalan, Mas. Nah, ini akal Islam. Ulama terdahulu saja, Pak, ulama terdahulu saja, sekelas Imam Ahmad bin Hambal, hati-hatinya luar biasa. Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis loh, Pak. 1 juta hadis. Tapi kalau Imam Ahmad melewati majelisnya kaum Mu'tazilah, ditutup telinganya, Pak. Ketika ditanya kenapa, kata Imam Ahmad, hati ini lemah, sementara syubhat itu menyambar. Sementara kita 20 hadis aja nggak apal-apal, tapi telinga kita buka semuanya. Ya itu terserah, kalau situ nggak mau selamat, silahkan tidak hati-hati.